sahabat sehat Kota Tangerang, ketemu lagi di Dinkes Bisa Bincang-Bincang Sambil Masak. Oke, hari ini bersama Siskia dan narasumber kita Bapak Khairul Anwar ya? Ya, oke. lengkapnya Khairul Anwar. Khairul Anwar. Biasanya Khairul. Pak Khairul. Saya manggilnya Kak Kia ya. Iya, betul. Oke, beliau adalah praktisi dan akademisi gizi dari Universitas Shahid Jakarta, dan beliau merupakan Yayasan Makanan dan Minuman Indonesia Ya. yang disingkat YAMI ya, Ya, Pak. di sini betul, sebagai ketua ya. ya, sebagai ketuanya. Oke, Sobat Sehat, pada episode kali ini kami akan membahas mengenai makanan bergizi seimbang untuk seluruh siklus kehidupan. Ya. Nah, ya betul ya Pak. Betul. Apa sih siklus kehidupan itu? Nah, mungkin untuk sobat sehat yang belum tahu nih, siklus kehidupan itu dimulai dari ibu hamil ya, betul ya Pak? Dari ibu hamil, ibu menyusui, kemudian bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, dewasa, hingga lansia. Seperti itu ya Pak ya? Ya. Oke. Pada kesempatan kali ini kita mau bikin menu untuk siklus yang mana nih Pak? Kita pakai yang balita dulu ya. Oke. Nanti kalau untuk seri selanjutnya, karena kebetulan ini ada beberapa video series ya, Series, Kak Kia ya. betul. Jadi nanti teman-teman bisa lihat untuk yang video di seri selanjutnya. Oke. Nah, Jadi sekarang kita bikin yang balita dulu. balita. Oke, sobat sehat, pada kesempatan kali ini kita akan membuat menu balita ya untuk siklus kehidupan balita. Kita akan bikin apa nih Pak hari Oke. ini? Baik Kak Kia, jadi kita bikin menu balita. Teman-teman di sini bisa melihat ini udah bahan-bahan ready ya di sini Kak Kia. Untuk yang pertama sebagai bahan utama, ini kita ada ikan dori ya. Terus untuk yang lain di sini teman-teman bisa melihat. Jadi secara umum untuk bahan-bahan yang kita pakai ini lokal ya. Jadi kita menggunakan bumbu khas Indonesia Khas untuk di sini. Indonesia. Jadi teman-teman bisa melihat di sini ada bawang merah, bawang putih, ada daun jeruk, daun salam. Di sini ada kemiri, ada kunyit, terus ada kencur dan juga beberapa bahan. Nah, ini untuk menambahkan keragaman nih Kak Kia nih ya. Jadi kita ada nambahin sayur nih, ada wortel sama ada brokoli. Brokoli, Nah, ya. nanti di sini ada daun bawang untuk menambahkannya aja secara rasa. Itu. Jadi ini juga ada ketumbar, ada kemiri yang kita untuk melengkapi. Jadi Indonesia banget lah. Iya, kita menggunakan Indonesia rempah banget. ya khas Betul. Indonesia ya. Oke. Kita mulai aja. Ya. Kita mulai untuk masaknya. Jadi kita mulai dulu dari yang dorinya ya, Kak Kia. Jadi ini kita coba Dori. masuk. Filet ya. Ya, kita bisa memperoleh dori filet ini banyak di pasar. Jadi teman-teman bisa memilih mau yang secara umum itu bisa frozen atau yang lain silahkan. Oke. Ini kita potong dulu ya sesuai dengan ininya. Saya mau agak panjang sedikit, jadi saya mau potongnya agak miring. Jadi Nah ini kita potong bisa sesuai balita ya Pak betul. ya, karena balita nggak bisa besar ya besar. potongnya. Jadi secara potongan kita masih gunakan untuk potongan yang seperti ini, agak kecil tapi panjang ya. Oke. Nah selanjutnya sebelum kita masukkan ke nanti ke bumbu dan lain-lain, kita mau goreng dulu. Jadi Oke. kita ingin membuat semacam tekstur yang lain ya. Jadi Iya. biar nanti pada saat di masukin ke dalam kuahnya dia Dalam, bisa ya, oke, karena tekstur untuk pengenalan juga untuk balita ya Betul. Pak ya, karena balita dia ada ragam beragam tekstur. pengenalan ya. ragam Oke. tekstur. Baik, ini sudah ready untuk ikan dorinya ya. Dorinya, Ini kita sementara potong. tambahkan dulu dengan Pak. terigu. Oke, tepung terigu. Teman-teman bisa menggunakan terigu yang udah berbumbu atau yang biasa, silahkan. Opsional ya Pak ya. Ini lebih untuk menambahkan Oke. tekstur aja ya. Jadi cuma di ini aja Pak, Ya. split gitu ya. Cuma Di... di split di ini sisi-sisinya. Nanti yang sisi satunya juga kita bisa tambahkan. Nggak perlu sampai dibalur Enggak, gitu ya enggak. Pak. Kalau mau dibalurin nanti jadinya ini ya, biskuit ya. Biskuit. Ya, terus Nah ini kita coba. sekarang sisi satunya lagi ya Pak. Satunya nanti kita. Harus seberapa banyak Pak? Nah sebenarnya sih kalau secara jumlah nggak terlalu ini, yang penting udah ada terigunya di satu sisi. Jadi kalau mau ditambah
silahkan, kalau nyaman pakai tangan juga silahkan. Oke. Tapi yang penting Oke. jangan lupa cuci tangan ya. Betul. Tadi kami juga sudah cuci tangan, Betul. jangan yang kasih opsi aja gitu. Oke. Oke, Nah, selanjutnya Pak. kita masukkan aja. Oke. Kalau mau mungkin dia langsung apa bahasanya itu bisa matang gitu ya, mungkin panasan itu bisa tunggu agak. Agak panas lagi. Teman-teman bisa melihat ini posisi sudah dalam penggorengan, sambil menunggu nanti kita lihat secara apa warna, kita lihat kalau sudah berubah nanti kita bisa ambil. Oke, jadi balik dulu ya. Oke, bisa dilihat kalau udah putih ini ya kita bisa angkat. Tapi kalau masih merah ini kita bisa diamin balik lagi. mendadak. Ya. Ya, enggak di tahap ini mastiin bahwa si gorengnya udah matang. Biasanya matang. Oke, ini kita bisa angkat ya. Cukup ya Pak, begitu ya. Cukup, Nggak usah sampai Jangan sampai ke kuningan. Seperti ini bisa langsung diangkat ya teman-teman. Ikan dori apa seperti itu Karena ya? dia jadi lebih lembut ya. Nah, lebih lembut. Ya, ini seperti ini ya. Jadi teman-teman pastinya kayak gini. Oke. Kira-kira udah bisa dimakan untuk balita usia berapa nih Pak kalau ikan Nah, dori? sebenarnya kalau untuk protein hewan itu kan secara umum dari setelah diasi kan sudah dianjurkan. Oke. Hanya memang semakin naik usia itu kan sampai di balita itu keragamannya lebih tinggi biasanya. Jadi kita diminta untuk beragam, tapi biasanya secara tekstur macam-macam bisa. Jadi kalau misalnya ditanya dari usia berapa ya, sejak dia bisa MPASI itu MPASI bisa awal ya, diberikan. 6 bulan ya Pak ya udah bisa ya. Mungkin kalau mau sih, sebenarnya 6 bulan kan masih saring ya, jadi paling enggak di ya setelah 6 bulan atau 8 bulan itu bisa. Selanjutnya Oke. Selanjutnya kita akan memotong bumbu untuk menghaluskan bumbu. Kita lanjut ke untuk bumbunya. buat Jadi bumbunya. Oke. kita bisa bikin bumbu halusnya di sini. Nanti teman-teman mau pakai apapun terserah ya alatnya. Tapi yang jelas ini salah satu yang bisa kita pakai. Oke, bisa Yang diulek bisa ya, diulek, bisa di blender gitu. Ini kita pakai kunyit ya. Kunyit. Ini kadang-kadang kan ada kunyit bubuk ya sekarang ya. Kayak ini mau dipakai atau tidak ya, monggo silahkan. Itu bagian dari opsi. Nggak harus Ya. hitam, boleh juga kalau ada yang bubuk Mana ya, yang sekiranya tersedia. di rumah. Ini kita masukin kencur, ada kunyit, ini ada terasi. Nah, untuk terasi kita nggak perlu banyak-banyak, cuma memang di sini perlu diperhatikan karena terasi ini kan basicnya dari udang. Udah, betul. Jadi Ada kalau yang kita alergi ya Pak. ada anak yang alergi, perlu hati-hati. Mungkin bisa cari alternatif untuk sumber karena terasi lebih ke ini ya, gurih ya Iya untuk ini. betul. Berarti kalau misalkan ada yang alergi, misalkan nggak pakai terasi boleh? Boleh, nggak apa-apa. Boleh ya. Oke. Jadi kalau nggak pakai terasi boleh. Oke. Jadi itu bagian dari opsional aja. Oke. Nah ini kita masukin bawang merah, bawang putih ya, bawang putih. Jadi kalau untuk balita nih masaknya udah pakai kunyit, pakai kencur nggak apa-apa ya Pak? Nggak masalah. Nggak masalah Karena kita ya. sambil mengenalkan ya, karena ini sebenarnya kekayaan rasa dari apa namanya Indonesia itu banyak sekali. Jadi dia kalau mau makan tuh nggak harus misalkan pakai yang kekinian gitu-gitu, karena ini juga bisa disetting untuk menambah rasanya dari makanan yang kita buat. Jadi nggak perlu misah nih masak Iya. buat anak sama masak buat orang tuanya dewasa, Iya. nggak usah ya, cuma untuk jumlahnya aja mungkin. Jumlah kalau sama anak. mungkin ini ya pedasnya, karena Oh, kalau iya, untuk betul. anak balita kita biasanya nggak membuat dengan rasa yang pedas. Betul, jangan Sama nanti pedes ya tekstur. Iya. anak-anaknya. Oke. Oke, Kemudian? kita lanjut menambahkan ini ke ketumbar. Ketumbar Ini kita bisa nambahkan secukupnya. bubuk ya Pak. Terus Kemudian? kita bisa tambahkan kalau untuk penyedap garam kaldu itu sifatnya additional. Jadi kalau misalkan mau ditambahkan monggo, Silahkan. kalau enggak juga Nggak tidak. apa-apa. Oke, kita coba haluskan ya. Nah ini kalau mau nambahin garam atau nambahin kaldu dan lain-lain silahkan, cuman semuanya nggak usah banyak-banyak. Ini kaldu jamur. Ya, jamur semua. Nanti kalau kita lihat di sini tadi udah ada ketumbar masuk, kencur sama kunyit udah masuk. Oke.
kemiri masuk, bawang merah, bawang putih sudah masuk semua. Kita coba ya. Kita coba. Ini yang coklat. Nah, kalau enak pakai apa namanya? Bulog. Nanti ya kita mau motong ininya dulu. Apa wortelnya? Ini kalau mau dipotong bisa kita potong kotak-kotak ya. Bawahnya ya. Boleh menyesuaikan ya Pak ya? Ya, kalau tadi mau sukanya potongannya panjang. panjang ya silakan. Boleh Atau ya. mungkin dengan lebih besar juga silakan. Untuk di sini kita bikin yang seperti ini. Menyesuaikan umur juga ya Pak ya. Mungkin yang besar mungkin lebih sukanya diiris aja. Ya. Nanti ini akan masuk ke bumbunya ya Pak. Ya. Oke, selanjutnya. Ya. Jadi selanjutnya Kak tadi kita udah mengalirkan bumbu. Oke. Jadi kita siapkan untuk sayurannya. Jadi ini kita pakai ada dua ya. Di sini ada wortel sama brokoli. Kita untuk menambahkan sayuran pada nanti makanan yang kita buat. Jadi ini yang kita buat. Nah untuk motongnya, mau motong seperti apa? Terserah nanti cepat-cepat mau motongnya gimana. Tapi di sini kita potongannya seperti ini ya. Jadi di sini ada potongan kotak-kotak kecil sama brokoli. Ini kurang lebih kita nanti sajikan seperti ini. Dan nanti pada saat kita masak, kita mastiin teksturnya ini memang sudah sesuai ya, sudah sesuai dengan balita. Oke. Tapi balik lagi tadi opsional mau Opsional. mana ya? Mau dibuat lebih besar potongan juga silakan. Ya, jadi bagian ini udah kita coba haluskan. Teman-teman kalau mau lebih halus mungkin alternatifnya bisa pakai mungkin semacam ulekan atau yang lain yang blender yang bisa membuat ini lebih halus. Yang jelas komponen-komponen tadi jangan sampai lupa ya, karena itu bagian dari bumbu yang mau digunakan. Ini kita coba keluarin dulu. Kita pisahkan dulu ya, kita taruh di sini. Kita bikin bumbu kuning ya. Ya, ini nanti kalau sekiranya kurang kuning, mau nambahin kunyitnya silahkan. Biasanya beberapa bisa ditambahkan kunyit bubuk atau kunyit itu sebelum diulek dia bisa dibakar dulu. Jadi dia kuningnya lebih bagus. Ya, nggak ada masalah ya mau yang bubuk atau yang. Oke. Ini kita tumis ya Pak. Oke. Kita tumis ya di sini. Jadi Kak Kia kita udah punya ini. Terus bumbu ini kita sudah selesai untuk beberapa bumbunya, mungkin kita bisa rapikan dulu ya. Oke. Dan selanjutnya kita akan siapkan untuk yang sayuran. Jadi sayuran kita ada tadi wortel sama brokoli. Ya? Nah kita siapkan untuk potongannya. Oke, kita mulai untuk numis ya Kak ya. Ini kita udah panaskan minyaknya di sini. Nah kita masukkan bumbu yang tadi ya. Kita masukkan untuk bumbunya di sini ya. Nanti kita tambahkan. Seberapa lama nih Pak? Ini sampai aromanya tercium. Harum sampai wangi ya. Nah ini kita bisa tambahkan daun jeruk satu sama daun salam ya untuk nambah aromatiknya. Nggak apa-apa ya Pak buat balita ya. Apa-apa. Nanti ini bisa nambah untuk aromatiknya. Bisa nambah nafsu makan anak juga ya. Betul ya. Jadi Kak Kia ini kita udah numis, kita udah masukin, dan kalau rempah-rempah gini untuk anak balita nggak masalah. Karena memang posisinya ini untuk menambah aroma rasa dan lain. Nah ini buat nambah lagi kita bisa tambahin irisan bawang merah sama bawang putih ya. Kita masukkan ke sini. Bumbu ini mulai dari awal sampai asin ya Pak. Bisa ya, nggak masalah. Kalau misalkan ini nggak aromanya udah wangi ya. Sahabat sehat. Ini kita biasanya bisa tunggu sampai agak layu sedikit. Nanti kalau misalkan teman-teman mau mulai untuk nambahin bahan yang lain, ini tunggu pastikan wangi dulu. Nanti baru ditambah. Oke. Tuh Pak, nunggu wangi dulu. Jadi biar dia
aromatiknya itu udah keluar, Udah keluar dulu ya. udah keluar dulu. Oke. Pokoknya nanti malah dia Kecampur ya. iya, jadinya dan nanti. rasanya malah kayak semacam ini ya, sangit kalau bahasa orang Jawa itu sangit gitu ya. Oke, gitu ya tipsnya ya. Jadi Sobat teman-teman sehat. seperti itu. Nah, Oke. kita masukkan dulu air putih ya. Oke. Boleh. Mohon maaf, ini kita udah siapkan. Oke, secukupnya ya. Air putih bisa secukupnya karena ini nanti untuk menambah apa namanya sayur dan lain-lain sama santan supaya posisinya dia gampang mendidih. Kita bisa apa namanya membesarkan apinya. Oke. Mungkin untuk ibu balita yang masih bingung nih Pak, kalau misalkan masak pakai airnya air keran apa air mentah atau air matang? Sebenarnya begini, Baiknya. kalau kita ngolah makanan ya Mbak ya, Iya. air ini jadi salah satu penting di komponen pangan yang aman. Oke. Jadi kalau mau mana yang sekiranya dipakai, pakailah air yang aman, Matang, ya. yang matang. Jadi Oke. mungkin ibu-ibu balita atau yang lain pilih air yang aman, yang matang ya, yang memang digunakan untuk memasak. Iya. Jangan menggunakan air yang sembarangan. Oke, walaupun dididihkan lagi tetap dari yang Betul. matang ya. Ini kita juga pakai air yang aman ya. yang Betul bersih. dong, pasti. Oke, jadi Kak Kia, karena ini ada waktu yang juga masih menunggu, Ya. kita coba untuk mengerjakan yang Yang lain nih. lain untuk yang tempe. Oke, kita bikin tempe Kita juga nih. bikin Sobat tempe. Sehat. Jadi sobat sehat semua, di sini untuk yang tempe kita menyediakan untuk tempe ini salah satu protein nabati populer di Indonesia. Betul, tempe Dan- khas Indonesia banget ya. Betul, ini makanan khas Indonesia dan dia superfood ya. Jadi banyak sekali manfaatnya. Jadi kalau makan balita mau ditambah protein selain tadi dari dori, itu bisa juga dari tempe. Yang mudah ditemukan ya di Indonesia Iya, ya Pak betul. ya, di pasar banyak. Harganya Harganya terjangkau. terjangkau, betul. Oke, nah untuk supaya ini bisa nanti kita olah jadi bola-bola tempe, kita mau rebus atau ngukus dulu ya teman-teman. Jadi jangan lupa biasanya untuk tempe ini kalau mau diolah kayak launya itu Hilang ya. hilang atau minim, itu biasanya kita rebus atau kita rebus dulu. Dikukus atau direbus. Oke. Oke, kita masuk ke sini. Nah ini sudah ready ya kakinya ya, jadi kita bisa masukkan Bisa untuk sayur ya. sayurnya. Berapa lama Pak kira-kira? Nah untuk durasinya ini sebenarnya kita indikatornya itu sampai sayur ini dia mengalami pelunakan, jadi dia sudah lunak secara konsumsi. Jadi kalau misalkan teman-teman mau konsumsi sayur atau mengolah sayur untuk balita, pastikan ini kalau water kan dia keras ya, Iya, teksturnya. betul. Jadi jangan sampai dia masih dalam kondisi keras. Keras. Jadi nanti kalau mau apa namanya memiriskan itu dicek dulu tekstur dari sayur baik itu wortel sama brokolinya. Ya. Oke. Ini kalau habis ini terlalu besar kita bisa kecilin lagi. Apalagi kalau bayi kan rentan tersendak ya Pak ya. Iya betul. Jadi sangat perlu diperhatikan teksturnya Iya. sama sayur. Nah ini kita sambil tunggu ya Oke. sampai paling enggak teksturnya udah agak lunak. Nanti kita akan masukkan santan, Oke. terus kita campur semua. Nanti habis itu kita pastikan koreksi rasa dulu. Oke. Nanti habis itu kita bisa tambahkan dori. Dorinya. Jadi dorinya kita taruh paling belakang, sobat sehat semua, karena di sini mastiin nanti dia nggak pecah pada saat di dalam. Oke. Kan kita udah goreng dulu tadi kan, jadi Betul. secara apa namanya tekstur dia sudah agak ini dan kematangannya juga sudah. Nah tinggal nanti untuk nyatu dengan Ya. bumbunya aja. Oke. Oke, jadi kita bisa tambahkan untuk santannya. Santannya. Ini teman-teman bisa pakai santan ya. Ini kita pakai santan yang satu bungkus kecil, kita gunakan di sini. Kita ya. Nah, berarti balita boleh ya Pak pakai Boleh, santan boleh. ya. Nah, karena masih ada yang takut, khawatir anaknya mungkin diare ya sobat Boleh. sehat. Iya. Nggak apa-apa ya sebenarnya ya. Jadi santan ini kan salah satu sumber lemak yang kita bisa pakai untuk apa namanya MTASI balita ya. MTASI. Jadi kalau misalkan mau nambah santan silakan sebagai alternatif sumber lemak yang bisa Lemak yang dipakai. Oke.
Mulai dari umur berapa Pak santan nih boleh? Sebenarnya kalau dari umur itu ya, kalau santan sih prinsipnya bisa dipakai ketika memang mengolah, sudah olahnya agak kompleks ya. Kan biasanya kalau di atas 12 bulan itu udah sama kayak menu keluarga ya, sehingga betul. itu bisa dipakai. Tapi kalau masih di bawah itu cenderung lebih simpel kalau untuk pembuatan edukasi. Karena teksturnya juga masih beda ya kalau di bawah 1 tahun ya. Oke. Ngomong-ngomong nih Pak, kan Bapak dari Ketua Yayasan Makanan dan Minuman Indonesia ya, atau YAMI. Nah mungkin boleh dijelasin ke Sobat Sehat apa Yayasan YAMI itu? Ya, jadi ini Kak Dia sama Sobat Sehat semua. Jadi YAMI ini salah satu organisasi yang tujuannya untuk mengedukasi tentang pangan lokal. Jadi pangan lokal dan budaya makan. Jadi kita paham bahwa makanan itu sumber gizi. Tetapi makanan yang sumber gizi itu nggak akan optimal kalau kita tidak membudayakan makan yang sehat dan bergizi. Nah sekarang selain sehat, bergizi itu juga ada, kalau bahasa kita itu berkelanjutan. Nah itu juga jadi penting. Makanya kalau sekarang ada program nih makan bergizi atau yang lain, itu memang posisinya jadi bagian penting kita dan harus disesuaikan dengan lokalnya setiap daerah. Kan nasional nih, setiap daerah kan beda-beda nih. Sekarang di Tangerang nih, apa yang jadi khasnya? Nah itu bisa dioptimalkan ya gitu. Jadi nggak yang dari Jawa tapi makanannya ada di Sumatera gitu ya. Artinya boleh saja tapi diupayakan yang lokal inilah yang jadi poin. Betul, karena kalau lokal ini kan ada dua ya. Kita bisa pakai bahan lokal yang ada di daerah atau kita bisa menggunakan kuliner lokal daerah itu. Nah ini yang salah satunya. Jadi kita pakai rempah, pakai sayur-sayuran dan lain yang bisa kita gunakan. Oke, kita sambil menunggu ini. Ini kita rebus dulu ke yang ini ya, tempenya ya. Untuk menghilangkan tadi ya Pak ya. Ada ketentuannya mungkin berapa lama atau harus sampai? Biasanya sih paling sekitar 5-10 menit. Tapi memang rata-rata paling populer itu dikukus. Dikukus. Jadi kalau teman-teman ada alat kukus itu bisa dikukus. Tapi kalau nggak ada ya direbus. Sekiranya udah. Baik, ini kita sudah bisa masukkan ini. Nah kita udah nggak pecah ya Pak? Ya. Nanti mudah-mudahan dia masih awet sampai akhir ya. Yang itu biasanya kita aduk terus memang untuk jaga supaya santan terjaga. Kita masukkan untuk ininya ya, dorinya. Nah teman-teman kalau dalam satu kali ini mau masukin dori 2 dipotong silahkan. Karena dalam satu porsi anak-anak balita itu biasanya dia bisa 1 dori bagi 2. Jadi ini kita pakai 1 itu bisa untuk 2 porsi. Jadi nanti kalau mau nambahkan lagi tidak silahkan. Ini kurang lebihnya ya Pak, kurang lebihnya untuk 2 porsi. Nah mungkin nanti yang terakhir ya Kak ya, jadi tadi kan ada banyak bumbu yang digunakan. Nah teman-teman kalau balita itu kadang-kadang agak terganggu kalau masih ada kayak semacam residu atau sisa. Makanya nanti ini setelah matang semuanya, teksturnya udah cocok, kita saring dulu. Jadi yang nanti yang kita gunakan itu adalah kuah, kalau sayuran tetap, tapi artinya residu-residu yang tadi kecil-kecil itu dikeluarkan. Jadi balita nyaman makannya ya. Kadang-kadang kenapa dia nggak mau itu bukan karena nggak enak, tapi pada saat makan apa ini? Iya betul. Akhirnya dia akhirnya GTM. Nggak mau ya, gitu. GTM. Jadi udah bukan soal enak nggak enak aja, tapi kita harus paham apa yang kita olah gitu untuk balita. Bukan sekedar, kadang-kadang ada nih ibu balita yang nggak pede makanannya nggak enak. Padahal mungkin karena itu tadi balitanya ya ngerasa ada apa yang digigit nih Pak gitu ya, ternyata ada. Jadi nggak usah insecure ya teman-teman Sobat Sehat semua. Yang jelas memang jujur ya orang tua itu luar biasa. Kita udah mikir nih untuk 1 balita nih kita bikin menu itu banyak, mungkin udah ada 10 tuh yang dibuat 1, 2, 3, oh ternyata yang terima cuma 3. Nah itu nggak masalah. Nah dari sana sebenarnya kita bisa mengumpulkan mana yang jadi preference atau kesukaan mereka. Jadi nah tahu ke depannya kita kembangkan nih yang 3 ini jadi seperti apa. Itu memang tantangan untuk balita itu luar biasa.
itu dia. Ini kan keluhan ibu-ibu Betul, biasanya betul. GTM nih, anaknya GTM. Jadi Gitu. pertama tekstur, Tekstur, kedua rasa, ketiga komponen secara gizi seimbangnya itu Oke. harus komplit gitu ya. Yang keempat itu kaitannya dengan tadi bagaimana kita memberi makannya itu seperti apa. Oke. Jadi nggak hanya memberi makan aja, cuma Iya. harus tahu apa yang diolah, prosesnya juga prosesnya ya. dan seterusnya. Kadang-kadang ada yang GTM karena pas dikasih makan anaknya ngantuk, nah itu juga bisa kan ya Pak ya. Betul betul. Nah, Ibunya menyalahkan makanannya padahal anaknya ngantuk. Ya gitu ya. ya begitulah kita dinamika orang tua di Indonesia. Ya, seperti itu. Baik, Oke. ini kita sambil menunggu, Oke. kita coba tes untuk teksturnya. Ini kita coba tes dulu ya Iya, dari segi kita- rasa. Mungkin teman-teman atau sobat semua kalau mau ngetes itu sendok jangan langsung ke sini ya, nanti kan Iya. bekas kita ya. Jadi baiknya memang ada. Oke. Bakteri ya Pak ya kalau Bekas langsung kita. sendoknya iya itu dia. Jadi baiknya dijaga Diperhatikan. Ya, itu kan personal. hal kecil ya Pak, Betul. tapi memang harus Jadi diperhatikan. penting. Oke, kaki ya, saya mau coba ya. coba ya Pak. Ini saya kasih Kuah dan wortelnya sama brokoli. brokoli. Oke, silakan. Kalau enak, berarti sukses kita langsung tadi. Kita tunggu jawaban dari Kak Tia ini ya. Karya Sobat panas. semuanya. Gimana? Oke. Enak. Kita campur Karena- dorinya. Bumbunya juga memang nggak terlalu strong ya Pak, apalagi buat maksudnya bumbu garamnya. Iya. Sekarang dorinya kita Enak. campur. Dorinya campur kuah, Wow. campur sayuran. Nah, Hmm. ya. Jadi Kak Tia ini juga jadi ini sambil makan ya. Ya. Kalau kita ingin membuat menu buat balita, pastikan yang membuat juga nyoba. Jadi jangan kita buat balitanya Balitanya aja makan dia nggak nyoba. Nah, itu nggak tahu juga rasanya ya. nggak tahu rasanya. Nah itu jadi poin juga yang perlu kita perhatikan. Ini kalau udah oke, kita udah untuk yang dorinya udah cukup. Gimana? Enak. Jadi di dorinya juga ada teksturnya karena tadi Nah. balik lagi kan kita udah kasih tepung tadi ya Betul. Pak ya. Betul, Apalagi kalau dori lembut banget ininya Betul. dagingnya. betul. Nah itu Oke. tujuan dikasih tepung Kak Gia. Hmm. Kalau kita nggak ngasih tepung di awal, nanti pada saat di akhir dia itu langsung lumer. Teksturnya nggak bisa ada ciri khasnya. Makanya kita bisa kasih tepung dulu di awal, nggak sampai dibalut banget, hanya dilabur, nanti kita goreng dulu. Oke. Jadi teksturnya ada beda. Mm. Oke, sudah Tuh, udah approve. approve. Oke, Enak sobat kita sehat. cukupkan untuk yang dori, kita nanti masuk ke plating ya. Halo sobat sehat, jadi ini udah kita plating udah selesai. Jadi sobat semua, ibu-ibu, bapak-bapak semua yang ada nonton di ini, yang punya balita di rumah. Jadi ini sudah selesai Kak Kia. Sobat Gimana? sehat luar biasa. Rasanya enak. Insya Allah balitanya suka ya Suka. biar nggak GTM lagi. Kita juga udah sajiin ya. Ya, Seimbang ya. Ada karbohidratnya, ada karbohidrat, protein nabati, protein hewani, dan sayur dan juga ada buah. buah. Nah ini nanti kalau saat dikonsumsi sama balita jangan lupa disediakan air putih gitu ya. Dan memang direkomendasikan kalau minum air putih. Oke. Oke, coba lihat semua ini bisa dilihat. Sini ya, jadi silahkan nanti bisa direkup di rumah atau mau mengkreasikan kembali dengan berbagai bahan yang ada di rumah. Mungkin segitu Kak Gia, kita cukup untuk sesi ini ya. Ya, oke sahabat sehat. Terima kasih untuk sesi hari ini. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ini luar biasa nih. Semoga bermanfaat Amin, ya amin, amin. di rumah yang mau recook silahkan Ya. ya. Semoga balita-balitanya juga makin sehat. Makin sehat dan selalu ceria. Ceria ya. Biar nggak GTM ya, kalian biar nggak GTM. Oke, terima kasih sobat sehat dimanapun kalian berada. Kita ketemu lagi di episode yang lain. Oke. Terima kasih. Terima kasih.